Pak Dr. Rawing terlihat sudah ada. Bagaimana Pak mengenai ini perasaan atau pengalaman terkait dengan ini konflik sumber daya lahan ini? Kami silakan. Pak Oyum diberikan akses untuk. Silakan. Makasih Pak. Silakan Pak Rawing. Ya, mohon maaf tadi saya terlambat ikut di media Indonesia, jadi saya baru bisa gabung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya bisa terlibat di sini. Ini saya pikir masalah sawit ini kan hampir ramai dibicarakan orang terkait kepada pertama saya sudah mendengar tadi penyampaian dari beberapa narasumber. Memang pertama regulasi Pak kita. Perlu sinkronisasi dan integrasi baik dari pusat ataupun daerah. Memang kita tidak mungkin saling menyalahkan, tidak akan pernah ada solusi kalau selalu menyalahkan. Tapi yang jelas, saya sebagai orang pemerintah yang salah itu pemerintah, Pak. Perusahaan itu tidak pernah salah. Rakyat itu tidak pernah salah. Karena pemerintah itu sebagai regulator, dinamisator, dan motivator pembangunan. Nah ini, kemudian regulasi kita juga tidak konsisten. Kalau di Kalimantan Tengah ya, terutama dari pusat, dari misalnya dari tahun 2000 ada wilayah KPPL tidak perlu perluasa, tidak perlu pelepasan, setelah itu perlu dan berlaku retroaktif. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Sadino. Nah, terkait kepada konflik-konflik lahan, tentunya ini perlu kita juga tidak menutup mata. Itu tadi, seandainya regulasi kita tuh jelas, misalnya terkait kepada pelepasan, Dinas Perkebunan dilibatkan, pemerintah daerah, mungkin tidak terjadi konflik. Karena yang terjadi sekarang tuh hanya pelepasan atau apa di atas peta, tidak pernah ke lapangan. Kita orang perkebunan tuh tidak pernah dilibatkan. Nah ini yang terjadi secara singkat saya sampaikan. Namun demikian kalau ada konflik cepat kita menyelesaikan dan kita harus mau berkoordinasi. Baik Dinas Kehutanan misalnya, ATR, perkebunan, pusat juga. Nah itu Pak yang saya perhatikan. Karena kita jujur saja masyarakat itu kan adanya sudah lama. Sudah lama sebelum negara ini merdeka. Kita juga harus jujur. Nah sebelum itu mungkin ada proses sosialisasi, ada proses penyampaian kepada masyarakat. Nah kalau itu kita lakukan sesuai protap, tidak akan terjadi konflik. Saya yakin itu. Nah, Kalimantan Tengah ini memang konfliknya banyak, Pak. APL kita tuh cuma 21%. Tadi di media Indonesia saya sampaikan. 21% itu berarti 3 juta. Berarti ada 12 juta yang kawasan hutan. Nah, itu bayangkan cuma 20, padahal itu udah lama. Dari tahun 2000 sekian, itu kita cuma 17% APL-nya. Baru ada pertambahan 4%. Nah, ini perlu regulasi ini, perlu integrasi, ataupun review tata ruang kita di Kalimantan Tengah. Sehingga tidak terjadi konflik lagi. Mungkin itu Pak, saya singkat saja. Baik.